Oke, selamat sore teman-teman semua. Kita akan lanjutkan ya pembelajaran kita tentang eh, back-end application development. Kali ini kita akan fokuskan pada topik tentang form, bagaimana kita bisa eh, membuat sebuah form dan melakukan penanganan pada sebuah form. Juga fokus kita pada pembelajaran kali ini adalah bagaimana kita bisa melakukan validasi terhadap form tersebut. Nah, mungkin ada baiknya saya tampilkan dulu aplikasi apa yang akan kita coba kembangkan bersama-sama atau kita praktikum bersama-sama. Nah, ini proyek sederhana yang akan kita coba kembangkan, teman-teman. Dari proyek sederhana ini, harapannya kita bisa lebih memahami bagaimana cara mengembangkan form seperti ini. Ada input-input yang bisa digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan aplikasi yang kita kembangkan gitu. Dalam hal ini, user akan berinteraksi dengan cara memberikan input-input ke eh, form ini gitu ya, lalu menekan tombol hitung. Nah, jadi teman-teman, ini adalah aplikasi sederhana untuk menghitung rata-rata dari tiga buah bilangan. Jadi jika bilangan satu dimasukkan, bilangan dua dimasukkan, dan bilangan tiga dimasukkan. Contoh seperti ini ya, 5, 6, lalu 4, lalu misalkan 2, lalu kita ingin menghitung rata-ratanya. Tetapi bukan hanya sekedar menghitung, kita juga akan mempelajari bagaimana membuat sebuah validasi terhadap form ini. Seperti kita lihat di sini ada beberapa edit text yang tidak diinputkan, nanti akan muncul sebuah pesan kesalahan ya. Nah ini bahwa tidak boleh dikosongkan, email juga tidak boleh dikosongkan. Jadi kita akan pelajari bagaimana cara menampilkan pesan-pesan kesalahan ini ya. Yang sering disebut dengan istilah form validasi. Begitu juga dengan bilangan satu misalkan tidak ada, dia akan muncul bilangan satu tidak boleh dikosongkan. Dan selain itu, kita juga akan mempelajari teknik validasi bukan hanya untuk memeriksa apakah sebuah edit text itu diisi atau tidak ya, tapi juga kita mempelajari bagaimana nilai yang diisikan itu sesuai atau tidak. Sebagai contoh, nama ini ya. Nama jika kita masukkannya angka, nanti akan muncul sebuah kesalahan yang lain gitu. Nama tidak boleh angka gitu ya. Lalu email juga kalau ngasal gini, dia akan muncul pesan kesalahan. Yang diinputkan harus valid email gitu. Bilangan pun jika yang diinputkan adalah huruf, ya dia akan muncul pesan kesalahan yang lain. Sebagai contoh, seperti ini. Nah ini ya, nama tidak boleh berupa angka. Jadi pesan kesalahan yang ditampilkan berbeda sekarang. Lalu ini email tidak valid karena tidak ada karakter add-nya gitu ya. Dan ini juga bilangan harus berupa angka. Sehingga jika kita menginputkannya dengan benar, misalkan kredit, lalu emailnya adalah kredit@gmail.com, dan semua bilangan diinputkan dengan benar, maka baru akan menghasilkan nilai rata-rata yang kita inginkan. Nah, itu ya, rata-rata adalah 4, karena 6 ditambah 4 adalah 10, 10 tambah 2, 12, 12 bagi 3 adalah 4, teman-teman. Dan kita juga akan mempelajari bagaimana cara tetap menampilkan nilai-nilai yang sudah diinputkan, tidak hilang gitu ya. Eh, Mungkin itu yang akan kita pelajari selama beberapa menit ke depan gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan apa namanya pengetahuan yang baik kepada teman-teman tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau mengembangkan sebuah form dan bagaimana cara mengembangkan form validation uh, yang dapat memastikan bahwa user itu menginputkan nilai-nilai yang diharapkan. Oke, kita langsung saja buat project barunya ya teman-teman. Menggunakan Visual Studio Code, file, lalu open folder. Nah, lalu kita akan letakkan di dalam uh, htdoc atau SAM kita. Ya, htdoc adalah public project ya yang biasa kita gunakan untuk menyimpan project kita, karena nanti Apache atau web server yang digunakan untuk mengcompile bahasa pemrograman PHP itu menghendaki bahwa project itu harus ada di dalam folder htdoc.
Simpelnya seperti itu teman-teman ya. Defaultnya seperti itu. Oke, kita buatkan project baru kita, new folder, namanya adalah apa ya? Namanya adalah video form validation. Oke, ini project kita namanya. Project yang namanya sangat panjang. Oke, setelah itu kita akan siapkan beberapa folder terlebih dahulu di sini ya, atau nggak usah deh ya. Langsung saja index.php ya, lalu sebuah file CSS yaitu style.css. Dot. Nah, oke, kita akan buatkan dulu standar markup dari HTML atau default atau template markup dari dokumen HTML ya. Kita tambahkan di sini namanya adalah form form input, gitu aja ya, form input. Nah, lalu kita hubungkan dokumen HTML kita dengan file CSS yang ada di sini ya. Jadi kita hubungkan link seperti ini. Jadi style.css harus sama dengan nama di sini ya. Nah, lalu kita sekarang buatkan tampilan awal dari aplikasi yang ingin kita kembangkan, yaitu kurang lebihnya seperti ini. Baik teman-teman, yang pertama saya akan membuat sebuah kontainer ya yang akan membungkus form kita. Nah, di dalam kontainer tersebut akan tersimpan beberapa elemen seperti yang teman-teman lihat di sini. Kontainer yang dimaksud adalah ini ya, main container. Yang kotak ini di dalamnya ada satu buah tombol refresh, sebuah heading, dan form itu sendiri. Nah, kita kembali lagi ke Visual Studio Code kita dan akan kita implementasikan hal-hal yang tadi saya sebutkan ya, elemen-elemennya. Yang pertama, kita akan menambahkan link yang bertuliskan refresh tadi ya teman-teman. Mana halaman link tersebut akan menuju ke sebuah file bernama index.php ya. Lalu berikutnya kita ingin menambahkan tulisan heading hitung rata-rata. Nah, di sini kita tambahkan heading 2 hitung atau jangan hitung deh ya, biar nanti nggak bingung, demo form validation ya. Lalu berikutnya adalah form itu sendiri ya. Form itu uh, harus kita implementasikan dengan menambahkan sebuah tag bernama form. Ini ya teman-teman. Form terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama adalah action dan method. Ini ya, action dan method. Nah, kita akan bicarakan satu persatu. Atribut action digunakan untuk menentukan halaman mana atau file apa yang harus dipanggil ketika sebuah tombol ditekan. Ya, jadi ketika tombol ini ditekan, dia akan memanggil sebuah file yang akan memproses nilai-nilai yang diinputkan di sini. Nah, halaman tersebut harus kita definisikan di bagian action ya. Namanya misalkan process.php. Nah, sehingga file process.php ini harus ada. Kalau nggak ada, maka nanti ketika tombolnya diklik, dia akan terjadi error karena dia tidak berhasil menemukan file bernama process.php. Tapi itu akan kita buat belakangan teman-teman ya. Sekarang kita coba fokuskan terlebih dahulu tentang bagaimana kita bisa menyusun user interface dari form tersebut. Lalu bagian method. Method ini ada dua macam ya teman-teman, ada post dan get. Saja sekarang kita akan fokuskan pada sebuah metode yang memang sering atau direkomendasikan untuk digunakan dalam sebuah form, yaitu post. Metode post ini memungkinkan nilai-nilai yang kita inputkan di sini ketika dikirim ke halaman proses tadi atau ke server, itu
nilai-nilainya tidak ditampilkan di URL sini teman-teman. Jadi nilai-nilainya disembunyikan. Nah, ini adalah salah satu juga yang bisa meningkatkan fitur keamanan dari sebuah aplikasi web gitu ya. Karena jika nilai-nilai yang diinputkan bisa terlihat di sini, ya dikhawatirkan bisa terjadi penyusupan ya atau pencurian nilai gitu ya atau data entahlah gitu ya. Jadi prinsipnya metode POS adalah sebuah metode yang direkomendasikan ya yang digunakan dalam sebuah form karena dia menyembunyikan nilai-nilai yang dikirimkan tidak terlihat di bagian URL. Nah, setelah itu kita akan menambahkan elemen-elemen ini, teman-teman. Elemen-elemen ini bisa teman-teman lihat ada pasangan-pasangannya. Pasangannya adalah label berpasangan dengan text input, label berpasangan dengan input text, label berpasangan dengan input text dan seterusnya. Itu yang akan kita buatkan. Berarti label ya. Yang pertama adalah nama, lalu pasangannya adalah input text ya, teman-teman. Input text dan input text ini memiliki sebuah atribut yang sangat penting yaitu name yang harus kita isi. Karena atribut name ini adalah bisa kita anggap dia sebagai nama yang melekat pada sebuah elemen atau identitas. Jadi elemen ini dia punya nama yang namanya kita tuliskan di atribut name-nya tadi ya. Dan elemen-elemen ini akan kita berikan nama-nama yang berbeda-beda. Nah, kenapa menjadi sangat penting sebuah nama itu harus ada di atribut elemen? Karena ketika kita mengirim data-data yang kita inputkan di form ini, teman-teman, ke sebuah file yang lain, maka file tersebut ketika ingin menangkap nilai-nilai tersebut, dia membutuhkan sebuah referensi. Siapa yang mengirimkannya, gitu ya. Gampangannya seperti itu. Jadi kita harus memberikan referensi. Oh, nilai yang kita inputkan di sini itu dikirim oleh sebuah elemen bernama input bilangan satu. Seperti itu, ya. Oke, jadi kita langsung saja beri nama elemen name kita. Kita beri nama input nama. Dan untuk atribut yang lain, bisa kita samakan ya teman-teman. ID itu input nama juga dan for input nama juga. Nah, apa maksud dari atribut for dan ID? Prinsipnya adalah ketika kita memiliki ID yang sama dengan for ini kan miliknya label, sedangkan ID ini miliknya input. Nah, ID miliknya input dan for miliknya label ya tadi sudah saya katakan. Jika dia memiliki nilai yang sama, maka ketika kita mengklik label, kursor akan otomatis mengarah ke input tersebut. Ya, seperti ini. Itulah maksud kenapa kita memberikan nilai yang sama pada for dan ID. Agar ketika mengklik label, label ini tahu bahwa label itu diperuntukkan untuk input bernama input nama. Ya, yang dicari adalah ID-nya. Baik, itu untuk bagian nama. Dan kita akan tambahkan beberapa elemen lainnya dengan cara copy paste ya biar lebih cepat. Yang kedua adalah email kan tadi ya teman-teman. Email. Nah, sehingga di bagian sininya pun harus kita sesuaikan nama properti atau atribut dari name-nya yaitu input email. Begitupun untuk for dan ID-nya. Oke, dan seterusnya ya. Email sudah. Lalu kita ingin tambahkan untuk bill 1. Sini bilangan 1. Ini kita beri nama input bill 1. Ini kita samakan saja untuk name dan ID-nya. Oke, dan seterusnya input bill 1, kita juga membutuhkan input bill 2. Oke, tinggal kita sesuaikan saja ya teman-teman, 2, 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
Oke, satu lagi bilangan 3, 3, 3 dan 3. Oke, baik teman-teman, sehingga kita sudah membuat eh, form input untuk nama, email, bilangan satu, bilangan 2, dan bilangan 3. Yang belum adalah untuk button tombol hitung ini ya teman-teman. Nah, kita tambahkan langsung saja untuk tombol hitungnya, yaitu menggunakan elemen bernama submit. Nah, kita beri nama hitung. Oke, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Cara melihat hasilnya, berarti kita tinggal memanggil projectnya, yaitu bernama video form validation. Ya, kita buka tab baru, lalu kita ketikkan di sini localhost video, lalu form validation slash index.php. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ya, ada sebuah tombol link refresh, demo form validation, nama, email, bilangan satu, bilangan 2, bilangan 3, dan tombol hitung. Nah, tentu saja tampilannya belum seperti yang ada di sini ya, karena ini belum kita tambahkan CSS ya, sehingga tampilannya adalah pure HTML. Ya. Sedangkan yang saya perlihatkan yang di sebelah kiri ini sudah ada CSS-nya. Oke, sekarang langsung saja kita buatkan CSS-nya ya, agar tampilannya tidak monoton seperti itu. Oke, yang pertama, kita akan tambahkan sebuah resetter untuk CSS-nya. Resetter ini berguna untuk menghilangkan default margin semua elemen ya. Saya beri nilai 0, dan default padding saya beri juga nilai 0. Nah, lalu untuk berikutnya saya ingin di bagian body memiliki warna yang gelap, dan memiliki default fontnya adalah font family adalah sans serif. Sehingga di bagian body kita berikan background color yaitu light gray, dan font family-nya adalah sans serif. Oke. Sehingga sekarang kalau kita simpan dan kita jalankan, maka teman-teman bisa melihat tampilannya sudah sedikit berbeda, yaitu background-nya sudah berwarna gelap dan font family-nya juga sudah berubah. Nah, berikutnya kita ingin membuat adalah agar main container kita itu berwarna putih dan memiliki lebar yang tidak terlalu lebar gitu ya. Nah, karena di sini untuk main container kita itu masih sangat lebar seperti yang teman-teman lihat, dan warnanya juga belum putih. Nah, main container adalah bagian yang ini ya teman-teman, main. Sehingga kita akan lakukan proses styling main. Kita tentukan lebarnya, misalkan hanya 400 pixel, dan kita ingin background colornya berwarna putih, yaitu white. Kita simpan. Kalau kita lihat hasilnya teman-teman, nah seperti ini ya. Seperti yang teman-teman lihat, kita sudah memiliki main container kita yang lebarnya 400, dan dia sudah berwarna putih. Tapi dia belum ada di tengah, tidak seperti ini, dia sudah ada di tengah. Oke, sehingga sekarang langkah berikutnya kita akan membuat agar kontainer kita itu ke tengah. Nah, untuk membuat sebuah kontainer itu menjadi bisa diatur di tengah, maka kita bisa tambahkan sebuah perintah margin auto. Nah, seperti yang teman-teman lihat. Hanya saja kita bisa melihat di sini bahwa form atau main container kita itu masih terlalu sesak karena kita belum menambahkan padding.
Tidak seperti yang ada di sini, ada sedikit spacing gitu ya, yang memberikan kesan bahwa eh, form kita menjadi lebih longgar. Tetapi di sini semuanya sesak gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan padding pada main container kita dengan perintah padding 15 pixel. Kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Oke. Nah, seperti teman-teman lihat, sekarang kita sudah memiliki main container yang memiliki padding. Oke, berikutnya adalah kita ingin membuat agar form kita ditampilkan eh, vertikal seperti ini ya, membentuk sebuah stack ya, bertumpuk antara satu elemen dengan elemen yang lain. Sedangkan di sini tidak ya. Nah, agar form kita bisa ditampilkan secara stacking atau bertumpuk, ya kita perlu perhatikan di sini ya teman-teman. Jadi kita ingin elemen label dan input ya, ini kita atur agar tampilannya bertumpuk gitu ya. Berarti kita tambahkan di sini selektornya yaitu label dan input. Kita inginkan dia ditampilkan yaitu display secara stacking, berarti menggunakan block. Simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, sekarang form kita sudah ditampilkan secara blok seperti ini. Hanya saja kita tinggal tambahkan kerenggangan di antara masing-masing elemen ya. Di sini ada kerenggangan tertentu, sedangkan yang kita miliki di sini masih sangat rapat. Nah, kita ingin tambahkan kerenggangan di bagian label. Kita akan tambahkan margin bottomnya, misalkan 5 pixel. Dan untuk input, margin bottomnya kita buatkan nilai yang lebih besar, 10 pixel. Sehingga kalau kita jalankan, sekarang kita sudah memiliki kerenggangan di sini, ini 5 pixel, dan sini adalah 10 pixel. 5 pixel, 10 pixel, dan seterusnya. Dan yang masih kurang lagi adalah ini ya teman-teman. Dia memiliki jarak atas dan bawah yang tidak terlalu rapat. Sedangkan yang kita miliki di sini masih sangat rapat di bagian demo, bagian tulisan headingnya itu ya. Berarti kita bisa tambahkan sebuah perintah main H2. Heading kita tadi H2 ya. Kita berikan margin top dan bottomnya misalkan 10 pixel dan 0 pixel untuk kanan kirinya. Kita lihat hasilnya itu ya. Dan tinggal sisa uh, tombol refresh ini ya. Kita ingin tampilkan tombol refresh, ada bordernya dan ada backgroundnya. Dan jika di hover-hover dia akan ada efek perubahan warna. Sehingga yang bisa kita lakukan di bagian sini ya, di bagian href ya, berarti main A. Link yang ada di main ya. Berarti kita tambahkan perintah main A. Kita tambahkan padding 2 pixel atau 3 pixel atas bawah dan 5 pixel kanan kiri, dan kita tambahkan background color yaitu disk ya, dan kita tambahkan border 1 pixel ketebalannya, jadi tipis saja bordernya, dan warna bordernya adalah dark gray misalkan. Dan bentuk garisnya adalah solid, garis yang solid. Oke, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Oh, yang ini ya. Nah, itu ya teman-teman. Uh, kita ingin menghilangkan garis bawah di sini ya. Dan juga efek hovernya belum ada seperti ini. Ya.
Dan ini sepertinya juga kurang lebar ya. Oke, karena kita bisa lihat tadi kurang lebar, kita tambahkan 5 dan 7 misalkan. Dan kita ingin hilangkan garis bawahnya, yaitu text decoration menjadi none untuk menghilangkan garis bawahnya. Lalu kita ingin tambahkan efek hover pada tombol tersebut. Berarti main A hover ketika mouse-nya kita dekatkan, kita ingin background-nya berwarna merah dan tulisannya menjadi putih. Kita simpan. Kalau kita lihat hasilnya teman-teman, tuh ya, dan sudah mirip ya. Hanya saja ini tombol hitung di bawahnya masih terlalu kecil gitu ya. Ini agak lebar. Ini masih terlalu sempit gitu ya. Sehingga kita bisa tambahkan selektor untuk tombol submit, input, type, submit. Kita ingin tambahkan padding 3 pixel dan 5 pixel. Kita simpan dan kita lihat hasilnya. Oke, selesai sudah pada tahap tampilan ya. Berikutnya kita akan lanjutkan. Oh, mungkin ini ya, ini juga masih terlalu yang masih terlalu kecil ya, sedangkan di sini agak lebar. Berarti untuk semua elemen input kita perbesar dengan cara memberikan nilai padding yaitu 3 pixel misalkan. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya setelah kita selesai melakukan proses mendesain tampilan dari form kita, nah berikutnya mari kita lanjutkan ke tahapan bagaimana kita bisa mengirim parameter-parameter yang diinputkan di form ini agar bisa diolah pada file yang dituju. Namun sebelumnya saya ingin coba mendemokan ketika kita mengklik tombol hitung, ini akan terjadi pesan kesalahan not found ya teman-teman. Dikarenakan memang file process.php yang diinginkan itu belum ada. Nah, oleh karena itu sekarang saatnya kita mendefinisikan file process.php tersebut. Kembali ke Visual Studio Code, jika kita lihat di sini, form kita itu mencari sebuah file atau halaman bernama process.php. Sekarang kita buat halaman tersebut, process.php, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita klik. Dan karena halaman ini tidak akan berisi kode HTML, maka kita cukup memberikan opening tag PHP-nya saja tanpa perlu menambahkan closing tag-nya ya. Berikutnya teman-teman, yang kita inginkan di sini adalah menambah sebuah pengecekan jika terjadi aksi mengklik tombol submit ya. Oke, saya coba jelaskan sedikit di sini. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa sebuah form ini memiliki atribut bernama method ya. Method itu bisa menjadi ada dua pilihan yang bisa kita gunakan, post ataupun get. Nah, kali ini yang kita gunakan adalah post. Nah, post itu akan terpicu ketika tombol submit diklik ya teman-teman. Sehingga sebetulnya halaman proses.php pun kita inginkan itu dieksekusi ketika terjadi proses klik pada tombol submit kan, seperti itu. Nah, untuk memastikan hal tersebut, kita bisa menggunakan perintah if ya untuk memastikan bahwa terdapat aksi pengeklikan pada tombol submit. If $post. Dan hal ini bisa berarti bahwa jika terjadi aksi
atau jika terjadi metode post yang di mana metode tersebut sebenarnya terjadi ketika tombol submit diklik gitu ya. Jadi, jika terjadi metode post, maka kita ingin menyimpan ya semua nilai yang dikirimkan dari form ini ya kan, teman-teman. Yaitu ada nama, ada email, ada bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Ya, itu kita ingin simpan. Berarti di sini kita simpan. Nama kita dapatkan dari $post nama. Lalu kita deklarasikan sebuah variabel bernama email, di mana variabel tersebut mendapatkan nilai yang dikirimkan dari form dengan referensinya bersumber dari elemen bernama email. Saya ulangi kembali, referensi-referensi ini didapatkan dari sini ya teman-teman, atribut nama sini. Nama dan input nama dan input email. Berarti salah ya. Berarti di sini kita kurang menuliskan input nama dan input email. Karena harus sama ya. Sama antara nama atribut yang ada di form dengan referensi di sini. Berikutnya adalah bill 1. Ini pun sama, $post. Nah, kita lihat ya, $post itu untuk bilangan itu referensinya bernama apa? Input bill 1. Berarti di sini kita tuliskan juga referensi yang sama, input bill 1. Dan seterusnya untuk bill 2 dan bill 3 ini saya copy paste saja ya teman-teman biar cepat. Prinsipnya kita mendeklarasikan variabel di mana nilai-nilainya itu diinisialisasi atau didapatkan dari nilai yang dilempar, yang dikirimkan dari form. Bill 3, bill 3. Oke. Dan di atasnya saya ingin menginisialisasi apabila ternyata nama-nama tersebut tidak dikirimkan ya teman-teman. Jadi saya berikan nilai defaultnya adalah gitu ya. Jadi apabila dikosongkan dari form awalnya itu. Nah, lalu variabel-variabel lain yang harus kita inisialisasi adalah variabel errornya yang ingin kita tampilkan nanti pesan error ya. Jadi kita deklarasikan dulu nama-nama variabel errornya, misalkan error, nama awalnya tidak ada error. Ya. Lalu error email awalnya tidak ada error. Error bill 1 juga awalnya tidak ada. Dan untuk bill 2, bill 3-nya saya duplikat aja. Lalu ada error global. Ya, untuk mengeneralisasi error secara keseluruhan, kita beri nilai false.
Oke, sekali lagi ini adalah variabel-variabel yang kita butuhkan. Ini akan di-replace berdasarkan nilai yang kita dapatkan dari form. Sedangkan ini adalah nilai yang memang kita inisialisasi untuk nilai awalnya adalah kosong semua ya. Nah, lalu berikutnya setelah nilai-nilai ini eh, terisi gitu kan, kita ingin mengecek apabila nama itu kosong, maka errornya apa? Atau jika nama itu ditulis dengan angka, errornya bagaimana? Gitu ya. Berarti kita tambahkan if conditional, if dolar nama sama dengan kosong, artinya namanya itu belum diisi, berarti errornya apa? Kalau namanya belum diisi. Berarti error nama sama dengan, berarti pesan error pada nama yang ingin kita sampaikan adalah input nama tidak boleh dikosongkan kan gitu ya, tidak boleh dikosongkan, kita tambahkan tanda seru. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, berikutnya, kalau tidak kosong, berarti kan ada kemungkinan tidak kosong nih karena diisi. Nah, tapi kemungkinan itu ingin kita lihat kemungkinan errornya. Dalam skenario kita error yang pada nama yang mungkin adalah si user menginputkannya itu dengan angka ya. Padahal nama kan nggak boleh dengan angka ya. Berarti is numeric lalu dolar nama. Artinya nama itu diisi dengan numerik gitu ya. Jadi apabila namanya adalah numerik, maka ini juga error yang harus kita tampilkan errornya. Error nama input nama tidak boleh diisi dengan angka ya. Jadi PHP menyediakan sebuah function bernama isNumeric. Jadi fungsi ini akan mendeteksi sebuah variabel itu bernilai numerik atau bukan gitu. Jadi variabel nama kan sudah ada isinya. Nah, isinya ingin dicek jika isinya adalah berupa angka, nah itu menggunakan isNumeric. Jika isinya berupa angka, maka kita tampilkan error. Input nama tidak boleh diisi dengan angka. Tanda seru dan titik koma. Nah, ini baru penanganan pada nama ya, teman-teman. Nah, berikutnya adalah email. If dolar email sama dengan kosong. Nah, double sama dengan ini artinya kita sedang membandingkan ya, bukan sedang memberi nilai. Ya, tolong diingat-ingat. Ada satu single sama dengan, ada double sama dengan. Nah, kalau single ini kita sedang memberi nilai. Kita sedang memberi nilai ini kepada variabel ini. Sedangkan yang di atas itu tidak seperti itu. Yang di atas itu sedang mengecek apakah nama bernilai kosong. Nah, berbeda ini. Kalau ini cara bacanya, isi variabel error nama dengan input nama tidak boleh dikosongkan. Jadi beda. Yang ini adalah assignment, sedangkan yang atas adalah membandingkan. Ini pun sama, kita sedang membandingkan apakah email bernilai kosong, kan gitu ya, karena double sama dengan. Nah, jika memang bernilai kosong, maka kita tuliskan pesan error emailnya adalah input email tidak boleh dikosongkan, gitu kan ya. Nah, sedangkan sama polanya seperti yang di atas, berarti ada kemungkinan yang lain jika tidak kosong. Jika tidak kosong, kemungkinan errornya apa? Nah, mengisinya bukan dengan email yang valid tanpa add gitu.
Nah, PHP sudah memberikan sebuah built-in function yang memudahkan kita dalam mengetahui sebuah email itu valid atau tidak dengan fungsi ini, teman-teman. Nah, ya, filter var. Ya, dan di sini adalah parameternya filter validate email dengan variabel email yang kita jadikan juga parameter. Ya. Jadi dia akan memfilter apakah email ini valid atau tidak gitu. Nah, kalau tidak valid, maka error emailnya ini kita update dengan perintah input email tidak valid gitu ya. Tidak, udah ada tidaknya ya, tidak valid. Nah, gitu. Nah, sekali lagi nih saya jelaskan, filter var adalah sebuah built-in function yang disediakan oleh PHP yang untuk memfilter sebuah nilai. Dalam hal ini adalah memfilter nilai variabel email. Nah, karena yang ingin kita filter adalah valid atau tidaknya email, maka kita gunakan parameter server ini ya teman-teman, filter validate email. Jika dia mengembalikan nilai false, maka tidak valid. Jika mengembalikan nilai true, berarti valid. Nah, ini contohnya ada tanda seru di sini, berarti tidak mengembalikan nilai false. Jika false, gitu artinya. Jika false, maka tidak valid. Nah, hal yang serupa kita lakukan untuk yang bilangan 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Sini if dolar bill 1 sama dengan kosong, maka dolar error bill 1 isikan input bilangan 1 tidak boleh kosong. Nah, kemungkinan lainnya adalah else. Kemungkinan salah yang lainnya apa, teman-teman? Jika nilainya itu diinputkan bukan dengan angka ya, dengan huruf misalkan. Berarti itu polanya sama dengan yang atas justru ini. Menggunakan perintah is numeric ya. Berarti is numeric. Oh, ini kurang ya. Is numeric sama dengan true. Ya, artinya eh, jika nama diisikan dengan bilangan numerik gitu ya. Nah, sedangkan ini kebalikannya. Is numerik sama dengan false. Justru ini yang akan mengakibatkan kesalahan jika diisinya bukan dengan numerik. Jadi is numerik sama dengan false. Nah, ini dolar error bill 1 adalah input bilangan 1 harus diisi dengan angka. Nah, untuk bilangan 2 dan bilangan 3 itu juga sama polanya, tinggal kita copy untuk bilangan 2-nya. Ini kita hati-hati jangan sampai ada yang lupa dibetulkan. Bilangan 2, error bilangan 2. Di sini juga input bilangan 2 tidak boleh dikosongkan, else is numeric. Ini bilangan 2. Nah, bilangan 2, ini juga kelupaan nih. Yang sini ya, teman-teman. Bilangan 1. Karena is numerik seperti di sini juga harus ada parameternya ya. Bill 1, bill 2, error bill 2, input bilangan
2 harus diisi dengan angka. Nah, yang terakhir untuk error build 3. Error build 3, error build 3, input build 3 tidak boleh kosong. Ini kita ganti dengan build 3. Ini build 3 dan ini build 3. Oke. Nah, sekarang saatnya kita membuat variabel array yang akan kita kirimkan pada link bagian header location tersebut ya, teman-teman. Nah, kita deklarasikan variabel array kita bernama R itu array, ini params plus sih. Nah, ini lalu array. Nah, lalu yang ingin kita kirimkan apa saja? Nah, kita bisa dengan mudah mendeklarasikan nama-nama variabel-variabel yang ingin kita kirimkan sehingga nggak terlalu panjang nanti di linknya. Jadi di sini ya agak terlalu sedikit ini ya, sedikit memang agak panjang. Tapi menuliskan di array bagian sini itu mudah untuk dibacanya gitu ya. Karena polanya sudah rapi seperti ini. Nama, email, kita dapatkan dari email. Ini yang sedang saya lakukan, kita sedang membuat variabel array. Ya, variabel array adalah sebuah variabel yang isinya bisa beberapa nilai gitu ya. Jadi variabelnya cuma satu namanya ini, tapi di dalamnya bisa memuat beberapa nilai. Habis email apa teman-teman? Setelah email yang ingin kita kirim apa? Tentunya adalah nilai billnya ya, bill 1. Ini kita dapatkan dari bill 1 dan bill 2, bill 3. Bill 2, bill 3. Lalu errornya juga ingin kita kirim. Error bill 1. Error bill 1. Nah, ini kita kopikan untuk membuatkan juga error bill 2-nya. Lalu yang belum adalah error nama, error email juga belum. Ya, berarti di sini error nama, error nama, error email, dan nilai rata-ratanya ya. Nah, di sini kita belum menghitung nilai rata-ratanya ya. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata kita harus pastikan dulu bahwa semua tidak ada error baru nilai rata-ratanya dicari kan. Kalau di atas-atasnya aja ada error, maka kita tidak perlu mencari nilai rata-ratanya ya. Nah, bagian sini error false. Ya, ini kita update ketika ada kesalahan, ketika ada salah seperti ini. Ya, berarti yang tadinya false kita ubah menjadi true. Ya, karena udah ada errornya gitu ya. Nah, ini tinggal kita kopikan ke seluruhnya teman-teman.
errornya true. Error true, error true, true. Nah, sekarang kita ingin menghitung rata-ratanya. If tidak ada error, if error sama dengan false, ya artinya tidak ada terjadi error, semuanya diisi dengan benar, maka barulah kita mencari rata-rata. Ya, di sini variabel rata-ratanya belum ada ya. Oh iya, kita buat variabel rata-ratanya. Rata, rata sama dengan kosongkan. Nah, di sini kita update dolar rata-rata sama dengan dolar bilangan 1 ditambah dolar bilangan 2 tambah dolar bilangan dolarnya ketinggalan dengan 3 kalau dibagi 3. Nah, ini menghitung rata-ratanya. Nah, lalu nilai rata-rata pun harus kita kirimkan di sini. Rata, rata, dolar, rata-rata. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah variabel array yang akan kita kirim di header location ya. Nah, namun sebelum kita bisa mengirimkan array ini sebagai parameter di header location, kita harus melakukan proses encoding uh, pada array tersebut ya, teman-teman, agar menjadi JSON. Jadi kita buat variabel JSON string, lalu JSON encode, ya, kita encode array-nya. Oh, ini lupa tanda dolar. Nah, jadi prinsipnya array yang begitu banyak ini ya, itu di encode menjadi JSON ya, agar karena JSON ini yang mudah dikirimkan di header location. Nah, tinggal kita tambahkan header location di sini. Header location. Nah, yang ingin kita tuju adalah halaman index kan ya, teman-teman, index.php. Oh, mohon maaf, ini titik 2 ya. Index.php, lalu tanda tanya, dan nilai parameter yang ingin kita kirim. Anggaplah namanya adalah param. Dan kita dapatkan dari JSON kita. JSON string. Nah, ini bedanya. Jadi, header location kita sekarang sangat simpel. Ya, tidak sepanjang yang jika kita tanpa array, gitu ya. Bayangkan jika kita harus membuat nilai parameter yang akan dikirimkan sepanjang ini, maka ini akan sangat-sangat panjang sekali di sini. Oke, nah sekarang mari kita coba ya teman-teman, kita simpan, save all, lalu apakah kita bisa mengirim balik ke indeks PHP dengan membawa parameter-parameter ini. Kita coba. Nah, di sini kita tekan tombol hitung ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, dia balik lagi ke indeks dan menampilkan error-errornya itu ya. Kita lihat di sini. Nah, itu parameter-parameter errornya sudah dikirim. Ya, sudah berhasil mengirim ke indeks. Nah, berikutnya kita tinggal ke halaman indeks untuk menampilkan error-error tersebut. Ya, jadi
Yang kita inginkan kan ketika kita menekan tombol hitung, error-errornya itu muncul di sini ya. Misalkan nama tidak boleh kosong, email tidak boleh kosong. Nah, sejauh ini dia baru ditampilkan di atas ini. Ya, seperti teman lihat ini. Kita ingin dia ada di bawah sini. Maka kita coba tampilkan yang pertama di bagian nama di sini ya teman-teman. Tambahkan di sini. Gimana? PHP. Kita cek if is set. Ada parameter param. Get param. Nah, param ini dia didapatkan dari sini ya teman-teman. Nah, ini kita kan mengirim param di sini. Nah, maka di sini pun tertangkap apabila param itu ada. Maksudnya seperti itu ya. Apabila param itu ada, maka kita ingin if kita cek if dollar get belum ya. Kita encode dulu. Nah, kita buat dulu variabel data di sini teman-teman. Jadi kan masih dalam bentuk JSON ya. Nah, ini harus kita masih di encode. Berarti di sini harus kita decode ya teman-teman. JSON decode dollar get param. Nah, seperti itu. Nah, lalu tinggal kita buka satu persatu. If data nama tidak sama dengan kosong, kan gitu ya. Jika namanya adalah jika error nama maksud saya. Ini kan kita ingin menampilkan error pada nama ya. Jadi yang kita cari adalah error nama. Jika error nama tidak sama dengan kosong, ya, maka ditampilkan. Maksudnya seperti itu ya errornya. Dan cara menampilkannya kita tambahkan echo. Kita tambahkan div ya teman-teman. Agar nanti melayout pesan errornya itu bisa lebih cantik gitu dengan menambahkan styling. Kelas. Namanya misalkan error container. Error container. Lalu kita echokan lagi paragraf P. Lalu kita tambahkan dolar nilai errornya. Data error nama. Dan lalu closing dari paragrafnya. Nah, berikutnya tinggal echo untuk yang closing div-nya ya, teman-teman. Div. Nah, kita coba ya, apakah pesan error ini bisa ditampilkan atau tidak. Save all. Nah, itu ya. Nama tidak boleh dikosongkan. Tapi kalau sekarang misalkan tidak saya kosongkan, tetapi dengan angka, maka errornya beda nanti. Nama tidak boleh angka. Nah, nama tidak boleh diisi dengan angka. Oke.
Jadi sudah bekerja ya dengan baik ininya, pesan errornya. Hanya saja tampilannya belum seperti yang kita inginkan. Sekarang kita perbagus tampilan errornya dengan melakukan styling pada error container. Error container, misalkan background color kita buat warna merah ya, karena dia ada error. Tapi teksnya kita buat warna putih, biar kontras, white. Nah, lalu kita beri padding 5 pixel. Dan kita kasih margin bottom 10 pixel. Nah, sekarang mari kita coba lagi. Nah, itu ya. Teman-teman bisa lihat input pertama tidak boleh kosong. Jika kita tambahkan input pertama tidak boleh diisi dengan angka. Ya, jadi sudah ada garis merahnya. Dan seterusnya ya, teman-teman tinggal kita selesaikan di bagian sini. Ini tinggal kita copy. Kita letakkan untuk email. Ini error untuk email, tinggal kita sesuaikan aja nih ya. Data error email. Error email. Sini error email. Dan seterusnya ini untuk error bill 1. Error bill 1. Error error bill 1. Kalau ini untuk error bill 2. Error bill 2 ya. Dan error bill 3 tentunya. Oke, kita cek lagi ya teman-teman. Nah itu ya, semuanya sudah muncul pesan errornya. Kalau bill 2 ini kita kasih nilai bukan huruf, bukan angka gitu ya, maka tulisannya pun errornya beda ya. Input bilangan 2 harus diisi dengan angka, karena tadi yang diisi bukan angka. Oke. Berikutnya teman-teman, kita melihat di sini ya ada yang masih mengganggu ya. Ketika kita mengisi nama di sini misalkan John, kalau kita tekan tombol hitung ya, nama John ini hilang gitu ya. Nah, ini kan sangat mengganggu. Harusnya segala sesuatu yang udah kita ketikkan itu tidak hilang. Muncul lagi di sini. Nah, jadi kita akan membuat sebuah function di sini teman-teman untuk mempermudah kita dalam menampilkan nilai-nilai yang sudah diinputkan. Kita beri namanya adalah function misalkan set value. Set value ini akan ada sebuah variabel lokal yaitu value, dan kita cek ya if set dollar get param. Nah, ini kita buat variabel data seperti tadi ya, decode JSON decode
Dolar get barang. Nah, lalu kita return data dollar value. Nah, lalu function ini maksudnya adalah dia akan mengembalikan nilai-nilai yang sudah pernah ada gitu ya. Mengembalikan nilai yang sudah pernah dikirimkan. Berarti di sini, nah kita tinggal tambahkan saja atribut value-nya teman-teman. Value ini adalah echo set value. Sini adalah nama. Oh ini aja deh. Nah, dengan cara yang sama, ini tinggal kita copy aja teman-teman. Oh sorry, ini sini dulu deh. Nah ini sampai sini. Nah kita isikan di setiap input ini value. Nah tinggal diganti di sini adalah email. Input email. Sebentar. Kita lihat di sininya ya teman-teman, pakainya apa ya? Oh iya, nggak pakai input ya, langsung aja. Nanti di sini adalah email. Oke, dan untuk input bill 1 juga sama, value. Ini adalah bill 1. Dan untuk bill 2, value. Sini bill 2. Dan bill 3, value. Bill 3. Nah, kita coba lagi ya teman-teman. Refresh. Nah, ini kita coba ya. Misalkan sekarang namanya adalah John atau Budi deh gitu ya. Budi. Lalu misalkan bilangan 1 ini kita salah mengisikan atau sudah ada isinya gitu ya. 7 misalkan. Nah, seharusnya nanti nilai Budi dan 7 ini juga tetap ada ya. Nah, itu ya. Budi dan 7 masih ada di sana. Dia tidak hilang. Oke ya, jadi nilai-nilai yang sudah pernah diinputkan dia tetap ada, nggak pernah hilang. Nah, berikutnya, misalkan kita sudah mengisikan dengan nilai semuanya yang benar, misalkan email juga email valid dengan adanya add seperti itu ya. Dan juga nih semuanya udah ada nilainya, misalkan 6, 4, 2. Nah, seharusnya kan karena ini sudah benar semua, harusnya tidak muncul pesan error, tapi rata-ratanya itu harusnya muncul. Nah, tetapi di sini kita pesan errornya udah benar, udah nggak muncul. Hanya saja nilai rata-ratanya yang belum muncul. Nah, sekarang tinggal menampilkan nilai rata-ratanya. Oke, rata-rata ingin kita tampilkan di bawahnya form. Sini ya teman-teman, jadi tinggal kita tambahkan saja kode PHP lagi. If is set
Jika ada parameter is set dollar get param kita decode data sama dengan JSON decode, lalu di sini adalah dollar get param, lalu kita lakukan pengecekan if dollar data rata-rata tidak sama dengan kosong, berarti ada nilainya kan gitu ya. Nah, kita ingin ekokan seperti tadi ya teman-teman. Pakai div dulu. Div agar bisa di layout dengan bagus. Kelas result container lalu kita ekokan lagi hasilnya, misalkan H2 data rata-rata, lalu ini closing H2 nya gitu ya. Ya tinggal closing dari apanya teman-teman, closing dari div-nya. Oke, sekarang kita coba apakah sekarang sudah ada hasilnya atau belum. Save all. Nah, udah ada tuh ya teman-teman. Ya, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, 10 dibagi 3, ya ini 3,33, seperti itu. Nah, tinggal jika kita ingin menghias, maka kita bisa menghias di sini ya, di result containernya. Di sini, itu mirip sih dengan yang atasnya ya. Tinggal kita copy aja. Oh my god. Misalkan karena dia adalah berhasil, maka mungkin biru ya warnanya enggak, dan teksnya mungkin hitam. Oke, kita simpan dan kita lihat hasilnya. Nah, itu ya. Namun sekali lagi, jika ada kesalahan, misalkan ini belum diisi, maka dia nggak akan muncul. Nah, adanya pesan kesalahan. Oke teman-teman, itulah tutorial membuat sebuah error message atau form validation menggunakan bantuan dari array, gitu ya. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa menjadikan sebuah alternatif cara dalam menampilkan error kepada user, ya. Oke, terima kasih. Jika memang video ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe, like, dan share. Oke, kita ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.